Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Pada kesempatan ini Allah izinkan kita untuk bersama-sama di masjid ini. Mudah-mudahan sebagai tanda ketaatan, tanda syukur kita atas nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan syukur kita diterima sehingga semakin bertambah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa bersyukur kepadanya. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, anak istri, cucu, cicit dan keturunannya. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita diberikan syafaat pada hari kemudian. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita bersama kitab Adabu Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita pelajari sebelum ini atau di jalsah pertama, buku kita ini ditulis oleh seorang ulama besar di antara ulama-ulama hadis, yaitu Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali Ar-Razi, dikenal dengan Ibnu Abi Hatim, seorang pakar besar, ulama besar, dan juga seorang ahli ibadah. Beliau sangat terpengaruh oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga beliau tertarik untuk mengumpulkan atau menulis kitab ini tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang beliau beri judul dengan Adab Asy-Syafi'i. Dinamakan adab walaupun di dalamnya terdapat juga ilmu, karena memang seperti kata para ulama as-salaf, kita itu inna la ahwaju ila qalilil adab minna ila katsiril ilmi. Kita lebih membutuhkan banyak atau sedikit adab daripada banyak ilmu. Bahkan sebagian mereka mengatakan al-adabu
thulutha al-ilm. Adab itu adalah 2/3 ilmu. Jadi kalau orang tidak beradab dengan ilmunya, berarti banyak sekali kurang ilmunya. Tentu saja adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada murid. Jika selama ini kan kita nuntut adab murid saja pada orang tua, nah juga adab guru kepada murid. Jadi murid pun wajib beradab, guru pun wajib beradab pada murid. Oleh sebab itu para ulama kita dulu banyak menulis kitab tentang adab. Bahkan kalau kita lihat para orang tua dulu ketika akan mengantarkan anaknya kepada guru, maka mereka memesankan kepada anaknya seperti Ibunda Sufyan Ats-Tsauri ketika mengantarkan anaknya belajar, ia katakan unzur ila nafsik salasata ayyam, lihat dirimu 3 hari saja. Kalau bertambah, jika zadaka talabuka lil ilmi adaban famdhi ala barakatillah. Kalau 3 hari berubah adabmu menjadi baik dengan menuntut ilmu ini, teruskan. Wa illa farji, kalau tidak balik. Di riwayatnya dia sebutkan wa ana akfikal mauna, kalau soal belanja ibu siapkan. Biarlah ibu, kan dia yatim kan, yatim, biar ibu yang bertunggus lumus batin tulang untuk mencari nafkah. Tapi kalau tidak berubah adabmu dengan ilmu itu, balik, bantu ibu ke pasar, karena engkau lasta min ahli, artinya engkau bukan ahli dalam membawa ilmu. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kita pun dalam menuntut ilmu ini juga memerlukan adab. Oleh sebab itu kita sama-sama pula mendengarkan apa yang ditorehkan oleh Ibnu Abi Hatim tentang imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan walaupun tidak seperti beliau, tapi setidaknya kita mencintainya. Imam Syafi'i juga mengatakan nuhibbus salihina walasna minhum fanarju bimahabbatihim indallahi syafa'ah. Kita mencintai orang-orang saleh sekalipun kita tak termasuk di antara mereka. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada saleh. Nah, lalu siapa kita? Tapi berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan mencintai mereka kita mendapatkan syafaat. Karena Nabi katakan almar'u ma'aman ahab, seseorang itu nanti dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dia cintai. Oleh sebab itu ada perkataan yang menggugah saya juga sebenarnya, atau sering saya dengarkan sambil ngajar kadang. Apakah kita mesti mengikut Nabi dalam segala hal? Atau dalam kata lain, apakah semua yang dilakukan Nabi mesti kita ikuti? Enggak. Saya iya. Kata Bapak tidak, terserah. Saya enggak maksa. Saya bilang bawa ke istri terus bahasa. Sama anak muda pun kayak gitu. Nabi istrinya 9 katanya. Saya bilang, Anda sanggup? Apa sanggup lah? Dia tolak lah. Saya bilang sanggup tak 9. Sanggupnya bukan masalah sanggup kekuatan fisik, tidak. Ya satu aja Sultan sering membantah juga, apalagi 9 ni bang ya. Satu aja sering membantah. Satu masih maka kekurangan. Apalagi 9, sanggup atau tidak? Dia sendiri juga belum nikah. Nah, kemudian itu kan kepengecualian Pak. Ya kan pengecualian.
Kan ada yang dilarang kita mengikutinya. Tapi kan tidak banyak. Tapi segala yang di bawah atau segala yang dikerjakan Nabi, semuanya adalah adab tertinggi, sah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Kok bisa? Ya kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Maka ahli sirah ketika mereka menyebutkan kenapa kita belajar sirah, sirah itu mengungkap semua yang dilakukan Nabi. Tidak ada satupun yang dirahasiakan. Kenapa tidak dirahasiakan? Nah, bang, untuk ditiru, masya Allah, ahsanta, untuk ditiru. Yang kedua, memang patut ditiru. Kalau awak tidak semua tertiru. Ketika ada yang mengatakan kami nengok ustaz je lah, apa ustaz buat, ustaz kami buat pula, jangan. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, iqtadu biman qad mat, ikuti yang sudah mati, maksudnya Nabi dan para sahabat. Fa innal ahya la tu'manu alaihimul fitnah, yang hidup-hidup ini tidak aman dari fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, sah. Oleh sebab itu saya bilang jangan ikut yang sudah jelas usul khatimahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke Bapak tadi. Apa langsung terbayang nikah 9 ya, Pak. Luar biasa semangatnya. Masyaallah kiram di rumah. Semuanya diungkap untuk apa? Untuk diikuti dan diteladani. Allah yang tegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jawaban singkatnya, saya mengatakan iya mesti ikut Nabi. Apa sebab? Sebab kita ingin masuk surga. Masuk surga. Dan yang paling cepat masuk surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kecil jauh-jauh awak. Ini pintu tiha misal. Awak ten di Salobo. Bisa capek masuk surga? Hah? Bisa capek masuk surga? Ya kita kalau nak dekat, nak cepat masuk surga, bahasa sekarangnya nempel terus sama Nabi alaihissalam. Ya, togaknya togak, wak, duduk, makan, lolok, keperluan awak jangan lolok, gitu kan misal. Gitu. Karena Nabi SAW tidur matanya, hatinya nggak tidur. Awak lolok mata lah, hati lah lolok. Jadi kaum muslimin, jadi alasannya sederhana. Apakah kita mesti ikut Nabi SAW? Iya, karena saya ingin masuk surga dan Nabi paling cepat masuk surga. Kalau saya lambat-lambat, jauh-jauh dari dia, tentu semakin lambat. Nah, karena sebagian hanya dengan pendekatan hukum, misalnya yang wajib dikerjakan, yang tidak tinggalkan, atau pokoknya saya terserah saya nak ngambil atau tidak. Karena memang ada syubhat Nabi itu ada konteksnya sebagai Rasul, ada konteks sebagai manusia biasa. Manusia biasa pun dia, tapi dia manusia biasa yang sempurna. Coba lihat, makan tuh kan sifatnya kemanusiaan, manusiawi kan. Tapi makan Nabi perlu dicontoh? Ya perlu dicontoh. Walaupun tidak ada hukumnya makan mubah atau sunat dan sebagainya. Ada makan sunat? Nggak ada kan? Terus antum tidak makan? Makanya tiru jalan Nabi SAW makan. Rugi antum meniru Nabi? Orang-orang yang tak jelas tak masuk surga atau tidak kita tiru juga kadang. Apalagi yang ini. Makanya alasan saya sederhana. Saya ingin masuk surga. Kalau bisa jangan lama-lama. Nah, caranya terpaksa nempel Nabi SAW. Sebab kalau dia kita dekat dengannya, mudah-mudahan ketika kita bermasalah di pemeriksaan, ya kan? Enggak. Kadang di pemeriksaan ada masalah. Tinggal kita panggil Nabi, ya Rasulullah, apapun yang kau suruh saya lakukan. Saya selalu belajar hadis, selalu berselawat kepadamu, kan itu kan?
dekat gitu, mudah-mudahan dapat syafaatnya. Jangankan Nabi SAW yang kita dekati, majelis-majelis ilmu seperti ini kalau kita dekati terus, lalu berada, insya Allah sesama kita akan memberikan syafaat seperti yang sudah dipelajari dalam Sahih Muslim. Ya kan, masih tekanang lah, dah ulang lah lihat. Nah, kaum muslimin muslimat, oleh itu kita belajar adab Syafi'i ini, ya, karena kita mudah-mudahan dengan mengetahui tentang beliau, bagaimana ilmunya, bagaimana adabnya, kesehariannya, walaupun tak akan semuanya barangkali, karena beliau juga tidak nabi, tetapi sebagian besar daripada yang dinampakkan adalah sesuatu yang patut untuk diteladani, dan kita akhirnya mencintai beliau dengan sebenar-benarnya, dengan harapan pula beliau mencintai Nabi, pasti dekat dengan Nabi kan. Mak cintai dia, mudah-mudahan walaupun tak dokek Syafi'i, tapi walaupun tak sedekat Imam Syafi'i ke Nabi, tapi kan tak jauh dari Imam Syafi'i kan. Ya, tapi betul-betul mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, memang bismillah kalimat barakah. Setiap amalan, setiap pekerjaan besar, sebuah tulisan, jangan lupa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'ain, ya Karim, ya Rabbi mudahkan dan tolonglah menyelesaikannya. Ya Karim, ya Allah yang Maha Pemurah. Qala akhbarana Syekh, ini rawi kitab ini mengatakan akhbarana Syekh Abu Muhammad Sa'id ibn Ahmad Asy-Syirazi Al-Bayy'. Naam. Qira'atan alaihi, dibacakan kepadanya. Artinya qira'atan alaihi, murid membacakan kepada syekh, dari kitab syekh dibacakan kepadanya. Wa ana asma, dan saya ikut mendengarkannya. Qala akhbarana Syekh Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syekh Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Jauhari. Kayak awak banyak Jauhari kan? Ya, sekarang terkenal. Ya. Tapi yang nisbah Jauhari ini banyak. Ada yang muhaddis, ada yang faqih, ada yang lughawi dan sebagainya. Ini yang muhaddis dan juga sekalian lughawi. Qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qira'atan alaihi, juga dibacakan kepadanya. Jadi orang dulu memang kitab itu diriwayatkannya dan dibacakan kepada Syekh. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini. Berarti kitab ini diriwayatkan secara bersanad, dibacakan masing-masing membacakan kepada syekhnya kitab ini. Nah, sampai ke penulis sendiri, Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi. Kalau zaman kita lebih banyak ijazahnya, izin riwayat. Kalau orang dulu baca sampai selesai. Kalau kita tidak baca awal langsung ke akhirnya dapat ijazah. Ya, misalnya saya dapat ijazah dari syekh saya Muhammad Al-Amin Bukhobza Al-Maghribi dari Syekh Al-Albani, maka saya dapat izin dari beliau meriwayatkan seluruh karya tulis Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, awak sezaman tapi tidak pernah jumpa. Akhirnya ketemu dengan muridnya, alhamdulillah saya dapat ijazah untuk meriwayatkan, tapi tidak membacakan. Kan yang bagusnya dibaca sampai
selesai. Tapi bila-bilanya waktu umroh suhunya kan, akhirnya minta ijazah dari beliau. Alhamdulillah, walaupun motoran buuk, tapi pernah nampang di motor lain. Alhamdulillah. Motoran bang, masya Allah. Walaupun buuk tapi nampak dia. Pertama beli motor bang. Di antara musikin, awak paling kayu. Terkadang tak malah. Nggak, kalau Corolla tuh rental tuh bang, biar mukon ke abang tuh. Mazda Sigat itu boli 1.000 material. 1.000 material mau piti awara. Kalian apa ibu? 6 juta. Dapat motor sih. Iya, si Honda dapat dia. Nah, itulah. Ngomong barakah. Bisa apa mau kau deh. Dari 140 aman punya. Nah. Alhamdulillah. Kaum muslimin di tur motor bang banyak masuk orang. Yang ketua MPR so tidak salah pun ya masuk motor tu orang. Nah kalau sana. Alhamdulillah. Ya di luar negeri itu banyak bosuo kan. Sikon apa ya bosuo. Nah. Sansitan bosuo presiden dia nolak lah. Dibuat dubes kan untuk menemani beliau kunjungan. Cuman dia permintaan tidak dikabulkan daerah. Dalam kabulkan permintaan. Tidak bukan karena itu. Minta menemani beliau ziarah ke makam Nabi, Masjid Nabawi dan sekitarnya. Cuma dia minta bisa Pak, dan minta 5 menit khusus dan bosuajo presiden untuk kepentingan mahasiswa. Sebab dan presiden juga itu. Presiden mahasiswa Indonesia se Arab Saudi. Ya, tapi tidak presiden nomor ketua umum. Forum Silaturahim Pelajar dan Mahasiswa Indonesia se Arab Saudi. Nah, apa kalau abang tak percaya bang? Memang tak pakai tim sukses doang, asli. Tak pakai tim sukses, tak oben kan ada pemilihan. Sedangkan nan kawan do ladut timnya dan ada dah disiapkan sebelumnya. Dia tak oben tapi jadi. Makanya dia bodoh pelompet tengoklah semua. Tidak cair pada, tidak cair tidak jadi. Jadi, subhanallah. Jadi tanpa disiapkan, tanpa diapa. Alhamdulillah. Cuman karena beliau waktu itu sedang, tidak presiden gini yang sebelumnya. Waktu itu memang beliau kan hanya semalam di Madinah. Dari perjalanan jauh dari Yunani, Turki ke Polandia dan sebagainya. Sehingga di Arab Saudi umroh kemudian datang ke Madinah. Ponek-pono beliau kan karena subuh sok bangkit lah sampai maghrib subuh pulang lah ke Indonesia. Kalau tidak salah singgah di Pakistan dulu. Jadi oleh sebab itu minta maaf tidak bisa. Kalau gitu dan tak maaf juga tidak bisa. Bukan, karena saya memang sedang sibuk di detik-detik terakhir penyelesaian penulisan S3. Jadi waktu sangat rogo. Nya kalau situ tu ibaratnya awak kalau ndak tiba tonyong deh. Kalau nawo dodolin. Kan ya? Di situ tu kan tamu negara. Ya kan? Ndak datang ke tonyong deh. Mananya? Lah tiba dodolin. Kadang dokek-dokek batapik lo gitu kan. Pak-paknya gini kan. Jadi sebab itu minta maaf dan kalau dan tidak datang kurang etika dan memangnya ada apa Ustaz ini? Sebab saya sangat perlu waktu sekarang. Kata beliau nggak apa-apa. Kalau gitu izinkan saya. Alhamdulillah tidak diwasur. Nah, baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik. قال باب ما ذكر من ولادة الشافعي نعم وبدء أخذه للعلم أو وبدو أخذه للعلم رضي الله عنه. Bab tentang riwayat yang disebutkan tentang kelahiran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan kapan mulai dia menuntut ilmu dan mulainya beliau menuntut ilmu. Di sebagian mukaddimah bahwa beliau dalam tentang kelahirannya di mana ada 3 riwayat.
atau 3 riwayat, ada yang mengatakan di Yaman seperti pertama nanti, ada yang mengatakan di Asqalan, ada yang mengatakan di Gaza. Asqalan, kalau Yaman tentunya Yaman tak tentu? Mana? Ya, Yaman bocor. Yaman, negara sekarang Yaman. Sedang Asqalan adalah tempat di Palestina yang sekarang masuk wilayah pendudukan Yahudi, dijajah oleh Yahudi. Sedangkan Gaza, Anda sering kita mendengar tentang jalur Gaza. Nah, Tayyib qala al-Imam Abu Hatim Ibnu Abi Hatim rahimahullah, akhbarana Abu Abdullah. Telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Ahmad ibn Abdurrahman ibn Wahab al-Wahbi. Ini bukan Wahabi ya, al-Wahbi. Nah, nisbat ke datuknya. Ibnu akhi Abdullah ibn Wahab, yaitu Ahmad bin Abdurrahman ibn Wahab. Abdurrahman bin Wahab ini adalah saudara dari Abdullah ibn Wahab al-Qurashi al-Misri, murid Imam Malik ibn Anas. Murid Imam Malik ibn Anas. Bahkan riwayat Al-Muwatta yang paling muktamad adalah riwayat Abdullah ibn Wahab al-Wahbi al-Misri ini. Cuman yang paling terkenal riwayat Yahya ibn Ma'ali. Hah? Salah. Tolong diralat lagi. Yahya ibn Yahya al-Laythi. Yahya ibn Yahya al-Laythi. Tapi yang paling muktamad adalah riwayat Abdullah ibn Wahab. Apa sebab? Karena Abdullah bin Wahab itu juga faqih seperti gurunya Malik ibn Anas. Lalu kenapa tidak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan tidak lama bergurunya sama Imam Malik. Sedangkan Abdullah bin Wahab lama berguru sama Imam Malik rahmatullahi alaih. Nah, Ahmad bin Abdurrahman ini adalah anak saudara Abdullah bin Wahab tadi. Qala sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul. Saya mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya mendengar Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, imam kita radhiyallahu taala anhu. Berarti murid ini kan Imam Syafi'i, ia berguru kepadanya anak saudara dari seorang faqih pula. Abdullah Wahab kan ulama besar juga fikih dan hadis. Tapi anak keponakannya belajar sama Imam Syafi'i. Itu menandakan bahwasanya satu, keilmuan Imam Syafi'i diakui. Yang kedua, Abdullah ibn Wahab tidak takut tempe gelombang. Tidak takut tempe gelombang. Mamaknya sampai belajar kiannya, paylah nak pun. Kalau kini banyak kita kehidupan tempe gelombang. Padahal gelombang itu semakin berlimpik-limpik, semakin indah nampaknya. Ya, kecuali gelombang radio. Gelombang radio ya tanya, ini gelombang radio maksudnya. Oh, perhati. Nah, kini ubahlah. Minsat wajen gelombang radio lah. Tempe gelombang lawi. Jadi kalau gelombang lawi tempe anca-anca. Sah? Sehingga berselancar tu indah. Buanglah gelombang radio ya. Jangan pakai tempe gelombang radio. Jelas ya? Kemudian jarang tempe gelombang radio nya. Kan ya? Selalu pasti ada frekuensi khusus. Tidak kan tempe impi. Asal sabar menyetel. Sabar menyetel. InsyaAllah tempe gelombang. Jadi Abdullah bin Wahab rahimahullah ta'ala, dia alim, faqih, muhaddis. Keponakannya belajar pada Imam Asy-Syafi'i yang notabene dah asli daerah situ. Jelas. Kalau istilah-istilah kini jemaah tampik lain. Imam Syafi'i di mana? Palestina. Kemudian Banu Majau di Mesir, di Baghdad. Wong asli itu bukan? Bukan. Jadi tidak ada aturan waktu itu musajid mesti diisi oleh orang tempatan masa itu. Karena memang Makkah, Madinah, masjid semuanya di negara Islam milik Allah
diisi oleh hamba-hamba Allah tanpa melihat jenis kelamin, tanpa melihat jenis dan kebangsaan. Kulitnya nak warna apa, asal dia muslim, maka tinggal atau belajar di masjid manapun. Alhamdulillah. Inilah yang seharusnya ditegakkan, bukan dibatasi dengan siapa membuat inyo mulia solat situ. Sedikit pahala dapat nanti terbatas pahala kita. Ya, orang yang bangun masjid ingin masjidnya diramaikan. Sah? Sebab setiap pahala orang solat itu dia dapat pahala mengalir kepadanya yang bangun. Nah, kalau 10 mana banyak pada satu. Tuan-tuan kalau buat musajid, cak lanang 10 lah dia, lapang musajid dia. Atau satu orang. Satu. Kalau satu semakin banyak. Dan ketahuilah bahwasanya yang mengisi masjid itu adalah orang-orang yang insya Allah beriman, seperti kata Allah SWT, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang jarang ke masjid itu orang-orang kurang iman, makanya diisi oleh orang-orang beriman. Masjid itu semakin besar pahala bagi orang yang kedua, banyak bibiti masjid. Orang berinfak di masjid itu bukan untuk ditabungkan, bukan untuk deposito, tapi untuk dibelanjakan. Untuk dibelanjakan. Infak itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dibelanjakan. Ada usahaji bang. Jangan sampai ini mana oleh jangan banyak usahaji bosuran kan itu. Kalau tengok, masya Allah, saldo pembangunan, saldo masjid, nak salan ompe atui 28 juta. Ompe atui 28 juta. Sudah itu PMBO dua tak sombek biasanya. Tidak sesuai 28 juta aja. Nanti sombek tadi. Sang tak tersombek lah berbangun juga, apalagi tersumbat. Dua lahnya nasa cik tuan tino lah. Allah mustahil. Sudah itu salat karpet entah tahun berapa kali, entah tahun 71 kadang lahir lalu nak diganti. Sehingga sujud tak dapat mongok dah. Tak dapat mongok sujud. Jadi kaum muslimin nampaknya pengurus ingin memecah rekor saldo terbesar. Jadi kalau saldo yang dikumpul itu bukan sama, sebagian kita juga kadang-kadang suka menumpuk saldo. APBD, APBN kadang-kadang penting melobio caklah tak ada makannya. Penting melobio saya ada makan dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang bangun masjid itu supaya dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Jadi sehingga tidak ada istilah waktu itu orang Mesir kan orang tamanang ininya. Tentang Palestina anda uliar. Jauh long kami salatnya kan. Nah. Atau ke Mekah, Imam Syafi'i kan ngajar juga di Mekah dia kan. Enggak juga orang Mekah bilang, uang balik Palestina. Khusus uang Mekah. Demikian juga Madinah. Enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang pertama dulu ngungkit-ngungkit di masa Nabi ya. Di masa Nabi yang ngungkit-ngungkit masalah itu adalah orang-orang jamaah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka sangat-sangat tidak welcome dengan kedatangan Nabi dan para muhajirin. Ada orang asing menguasai kita di sini katanya. Itu bahasa mereka. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang paham agama dengan baik, kemudian melaksanakannya juga dengan baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i ngajar waktu itu di Mesir. Muridnya diantaranya Ahmad bin Abdurrahman ibn Wahab al-Wahbi. Yang salah baca enggak? Kalau tak dulu Imam Syafi'i Wahabi al-Wahbi. Nah, ni kau yang salah baca dulu. Jadi Wahabi sabulang kini nang Khawarij du sono Abdul Wahab bin Rustum dulu. Nah, lalu sebut dengan al-Wahbi. Sudah itu pindah ke Wahabi. Allah musta'an.
Kalau orang bantah memang opo diumban deh bang. Iya kan, opo juga diumban deh. Nah, nyuma bantah. Maka jian suko bantah. Nah, opo juga diumban deh. Karena tahu umban omenyo kawan. Baliang lihat aja kan. Semua baliang lihat deh. Nyinya lo umban. Nah, jelasan. Kau pernah mengalaminya enggak? Nah, dulu simpan omel lembulu deh kan. Nah, tu bongi kayak kemenakan. Diumban bulu deh kan. Tak saya omel lain deh. Balik kah milik. Allah Ustaz. Setu dulu ndak ada peti kan bulu deh tak mau. Tekan dapatnya. Kucio. Nah, apa dah duit ke zaman tu boleh? Kami jauh. Subhanallah. Baik. Yaqul ulidtu bil Yaman. Saya lahir di Yaman. Fa khafat ummi alayya ad-day'ah. Lalu ibuku takut saya nanti akan hilang di situ. Pastinya hilang, tenggelam di situ. Wa qalat ilhaq bi ahlik. Lalu ibu mengatakan kepadaku, ilhaq bi ahlik. Bergabunglah dengan keluargamu. Karena aslinya Imam Syafi'i kan dari Banil Muttalib, Ibn Qusay, Ibn Kilab. Jadi bertemu dengan Nabi di Al-Muttalib. Di Al-Muttalib. Makanya Imam Syafi'i terhitung Ahlul Bait. Terhitung Ahlul Bait. Makanya disuruh oleh ibunya bergabung dengan keluarganya di Makkah yang senasab. Wa inni akhafu an tughlaba ala nasabik. Afwan. Ihlik fatakuna mithlahu. Sehingga kamu nanti seperti mereka. Ya, mewarisi ilmu, mewarisi nasab. Mewarisi ilmu dan mewarisi nasab dari Ahlul Bait. Inni akhafu an tughlaba ala nasabik. Saya takut nanti di sini nasabmu tidak dihargai. Sebab di Makkah itu nasab orang-orang Ahlul Bait itu dihargai. Fajahazatni ila Makkah. Lalu ibu menyiapkan saya untuk berangkat ke Makkah. Faqadimtuha wa ana yawma idzin ibnu ashrin aw sabihan bidzalik. Lalu saya pun datang ke Makkah sedangkan umur saya waktu itu baru 10 tahun atau lebih kurang 10 tahun. Fasirtu ila nasibin li. Lalu saya bergabung dengan orang yang senasab denganku, keluarganya, sesuku kan. Wa ja'altu atlubul ilma. Dan aku mulai menuntut ilmu. Ya, Imam Syafi'i sampai di Mekah karena Mekah adalah pusatnya ilmu. Nah, atlubul ilma berarti dia memulai menuntut ilmu di Mekah. Dan sebelumnya di Yaman dia sudah menghafal Quran. Beliau habis Quran di umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Fayaqulu li, lalu dia berkata kepadaku, la tashtagil bihadza. Yang senasab dengannya tadi bilang, kamu jangan sibuk pula untuk ilmu. Wa aqbil ala ma yanfa'uk. Naam. Dan kerjakan yang bermanfaat bagimu. Nampaknya kawan bukan pecinta ilmu. Jadi ada juga orang yang memang diberikan cinta berusaha, bekerja dan sebagainya, profesi. Nah, oleh sebab itu kalau nuntut ilmu nanti kan sudah tadi jadi buya, ada istilah buya bunti. Mungkin waktu itu mungkin ada juga seperti itu. Karena orang yang menuntut ilmu itu kalau tuan-tuan nak tahu kaum muslimin, Yahya ibn Ma'in itu ketika orang tuanya meninggal, dia mewarisi dari orang tuanya lebih kurang 350.000, bukan rupiah, tapi dinar. Kalau dikonversikan dengan rupiah sekarang, lebih kurang 700 miliar. Habis oleh dia untuk nuntut ilmu. Kalau awak ben biti 1 juta ke anak tu 3 bulan ya, bayi mek mo yongnya. Kan ya? Bayi mek-nya. Iya tu. Saya tahu termasuk aman waktu itu. Dan boleh buku tahu je kan, biti tidak ada nyimpan.
Indang na babini nya. Lainnya mak tapi sok kan babini jurunya nyaran. Walaupun tidak ada piti. Kawasan ya dia. Pas lah suwo babini deh. Sabun tidak ada piti nih. Lalu tahun depan boya kan. Tahun kobo nak keliling demo, keliling Asia Tenggara sambil menengok. Di mono dapet di situ di Kobe. Itu rencana tu. Abu Singapura, Malaysia, lah tabayang dah amat. Suruh dia dah pulang ni ke? Ya, suruh dia pulang. Alasannya udah nikah. Kosan inyosan sekali. Nah, tapi memang dialih di kawan-kawan di situ di Malaysia. Kalau jadi yang nikah, ya alasannya kan tak ada piti tadi. Nyong beli buku tahu je kan. Nah, sudah itu apanya? Kalau jadi yang nikah, kami nanggung dari alif sampai ya. Itu belanja sebulan sudah itu. Sudah itu pelapenya wang doang nih. Kalau lah sebulan kan bangkit lah kokir lah kan. Tinggal bini ke pintu. Kan ya? Pintu lele kayu keneknya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Intinya aku sampai ke situ tadi kaji sih. Gara-gara tadi la tashtagil bihadza. Nabi nuqatu nuntut ilmu, cai usaha. Itu kan maksudnya. Nasihat bagus itu. Faju'ilat lazzati fi hadzal ilmi wa talabihi. Tapi saya merasakan lezatnya menuntut ilmu. Merasakan indah dan lezat menuntut ilmu. Hatta razaqani Allah minhu ma razaqah. Sampai akhirnya Allah beri saya rezeki ilmu seperti yang kalian lihat sekarang ini. Allahu Akbar. Jadi sejak kecil memang yang mutiara itu sudah kelihatan mutiara. Orang menasihatinya, "Buya kojo sih koyong. Banyak piti di mau kagaknya kan ya." Tapi Allah SWT menginginkan dia menjadi pencari ilmu. Akhirnya itulah yang menjadi ini. Azan. Baik, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله. Salatu. Taib. Jadi kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, beliau akhirnya diberikan kepadanya hobi atau keinginan. Hobi itu kan min hubbi, yaitu cinta ilmu. Akhirnya dihabiskan waktu untuk menuntut ilmu. Seperti yang akan dijelaskan lagi nanti. Qala akhbarana Abul Hasan, dia mengatakan telah menyampaikan kepada kami Abul Hasan. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Hatim, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abi Hatim. Qala haddatsana Abi, telah menceritakan kepada kami ke bapakku yaitu Abu Hatim Ar-Razi al-Imam. Qala sami'tu Amra ibn Sawad, saya mendengar Amr ibn Sawad yakni Al-Makki. Qala, dia berkata, qala li Asy-Syafi'i, berkata kepadaku Imam Asy-Syafi'i, wulidtu bi Asqalan, saya dilahirkan di Asqalan. Tadi lahirnya di Yaman. Riwayat Abdurrahman ibnu Wahab Ahmad bin Abdurrahman ibn Wahab ibnu akhi Abdullah bin Wahab. Naam, di sini disebutkan wulidtu bi Asqalan, saya lahir di Asqalan. Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa riwayat beliau lahir di Yaman itu salah, galat. Tapi muridnya Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan sebenarnya tidak salah, karena yang dimaksudnya adalah al-qabilah. Yaman itu adalah kabilah, bukan tempat. Karena ibunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ayahnya memang dari Quraisy, Makkah. Ibunya orang Yaman, dari Azad Shanu'ah, Azdiyah. Orang Bani Azad Shanu'ah itu banyak di Yaman. Berarti riwayat yang tiga itu, satu bilang di Gaza, satu bilang di Asqalan, satu bilang di Yaman. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Tawalid Tahsis fi Manaqib Ibni Idris tentang Imam Syafi'i juga mengatakan Asqalan dengan Gaza dalam peta dulu, Asqalan itu adalah kotanya, wilayahnya. Sedangkan Gaza itu bagian dari Asqalan, bagian dari Asqalan. Seperti hari ini misalnya benua Afrika, dulu yang disebut Afrika itu adalah Afrika Utaranya, Afrika Utara. Afrika Utara, tahu Afrika Utara? Aljazair, Tunisia, Libya, Maroko, ini namanya Afrika Utara. Makanya orang Afrika itu dulu bukan hitam, tapi dalam peta hari ini kalau sebut Afrika terbayang orang hitam. Sedangkan Afrika di masa dulu itu adalah orang Arab atau barbar. Jelas? Jadi Asqalan itu wilayah besarnya, Gaza bagian daripada Asqalan di masa itu. Sebab hari itu kan wilayah besar-besar. Misalnya sekarang Syam, di masa dulu itu satu provinsi. Ada provinsi Hijaz, ada provinsi Mesir, ada provinsi Syam. Jelas? Itu provinsi Irak. Itu namanya dulu khalifahnya misalnya di Madinah sampai awal Bani Umayyah kan, kemudian pindah ke di masa Ali pindah ke Kufah, di Irak. Nah ini wilayah-wilayah ini dulu provinsi, sekarang jadi 4 negara. Syam jadi 4 negara, Mesir sekarang jadi negara besar, Irak jadi negara besar. Nah Asqalan Gaza
itu satu wilayah. Nah, Gaza wilayah kecilnya, Asqalan wilayah besarnya. Berarti riwayat Gaza dengan Asqalan tidak bertentangan. Jelas? Makanya riwayat ini diriwayatkan kedua-duanya oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab ini, karena dia tahu bahwa kedua riwayat ini tidak bertentangan. Lahir di Gaza, iya. Lahir di Asqalan, betul. Sama dengan mengatakan lahir di Pekanbaru, iya. Lahir di Riau, iya. Jelas? Nah, mana lahirnya? Riau-nya kan? Potang yang pokannya, nyabe aji pokannya, pokan di dalam Riau. Atau mana lahir Mujolainya? Tuh potangnya aji lahir di Kampar. Riau Mujolai itu kampung di Kampar. Nah, aji Wang Kinang. Tapi san ndak Kinang Mujolai san. Ndak be dulu Wang Kinang uang apa nomor kalau di luar sawin awak uang Bang Kinang. Kalau nak spesifik sawit uang Yuti. Walau dok Kinang pada Yuti apa coba Kecamatan Kampar. Kecamatan Kampar. Capek abi. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah selesai dua riwayat. Berarti Gaza dengan Asqalan satu. Tinggal lagi Yaman. Nah, Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir mengatakan dia lahirnya di Gaza. Di Gaza. Kemudian ketika berumur 2 tahun dibawa oleh ibunya ke Yaman. Karena ayahnya kan tidak ada. Ayahnya sudah tidak ada. Jadi dibawa ke Yaman. Setelah umur 10 tahun ibunya membawanya ke Makkah. Berarti maksudnya dia di masa kecilnya dibawa ke Yaman. Jadi makna daripada ulidtu bil Yaman artinya saya dilahirkan di kalangan keluarga Yaman. Ibu saya orang Yaman. Dengan demikian ketika riwayat ini wallahu alam walaupun fi nau' min takalluf ada sedikit dipaksakan, tapi tidak mungkin semuanya benar. Sebab sebab Imam Syafi'i kan tak punya ilmu pecah rogo kan. Tak tahu ilmu ini, alhamdulillah. Untung tak tahu. Bisa berada di beberapa tempat dalam satu waktu. Belum belajar aja? Belum lagi? Aja belajar aja, tak usah. Lalu lope lah. Dah taubat uang tu. Awak je buat je lah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Imam Syafi'i lahirnya yang masyhur adalah di Gaza. Sedangkan yang menyebut Asqalan menyebut wilayah besarnya. Sedangkan Yaman setelah beliau umur 2 tahun dibawa ke Yaman, kemudian baru dibawa ke Mekah oleh ibundanya. Wallahu a'lam. Kalau gitu selesai masalah. Kalau selesai nanti lutuh. Apa tuh? Ibunya yang menyebutkan dia lahir dia enggak. Imam Syafi'i sendiri. Tapi Ahmad kalau dikaji secara sanad tuh, sanad yang mengatakan Gaza dan Asqalan lebih sahih. Kita bahaslah kritik sanad jadi itu sebab Ahmad bin Abdurrahman ibn Wahab walaupun saduq tapi kadang-kadang yahim, kadang-kadang keliru riwayatnya, tapi huwa fi martabatil hasan. Hadisnya dihitung hasan. Dari sisi sanad riwayat yang kedua Gaza lebih kuat. Seperti juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Diriwayatkan juga oleh yang lain-lainnya. Nah, jadi sisi kalau nak badu-adu kue riwayat yang mengatakan di Asqalan dan Gaza. Tapi daripada digugurkan maka dijamak oleh Imam Ibnu Hajar seperti tadi. Kalau tu gugurkan juga? Baik. Wallahu alam. Jadi di kalimat Yaman artinya di keluarga orang Yaman. Keluarga orang Yaman karena ibunya berasal dari Yaman, sedangkan ayahnya berasal dari Makkah. Kemudian lahir di Palestina. Jadi memang dunia Islam itu milik kita bersama, bukan milik orang tempatan.
Jadi semua itu adalah milik umat Islam. Jadi dimanapun kita sebenarnya dengan sekarang ini kan payah jadinya dengan aturan-aturan imigrasi sekarang. Ini sebenarnya juga bukan murni penemuan orang Islam ini, dari orang luar juga. Nah, taib wulidtu bi Asqalan falamma ata alayya sanatani hamalatni ummi ila Makkah. Ketika sampai umur 2 tahun saya dibawa ibu saya ke Makkah. Wa kanat nahmati fi syai'aini. Hobi berat saya pada 2 hal. Hobi berat saya pada 2 hal, atau bakat saya pada 2 hal, bakat terberatnya. Firrami wa talabil ilmi. 2 yang paling saya sukai memanah dan menuntut ilmu. Masya Allah. Pandai mana sih? Baik. Coba kita lihat. Fadiltu minar rami. Akhirnya saya mahir memanah. Hatta kuntu usibu min asyaratin asyarah. Sampai saya 10 tembakan, 10-nya kena. Jadi, berapa nilai? 1-nya. Nah, jadi mahir pun tak? Awak dari 10, syek kau ni, itu pun paling topi gitu, paling topi. Nah. Iya, karena memang kalau hobi itu lalu ditekuni, kita semuanya punya bakat sebenarnya. Sekarang kita bagaimana menekuni itu saja. Sama untuk ilmu ini, semua kita diberikan Allah SWT. Kalau kita punya tekad, semangat, bakat, itu bisa dikembangkan. Antum masih ingat ketika kita belajar kitab Imam Syafi'i kemarin, Risalah misalnya, cerita tentang Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dia ulang oleh Syafi'i di majelis, tidak juga paham dia. Dia paham. Akhirnya karena tidak tahan lagi, malu sama kawan, dia tinggalkan majelis. Tidak ikan paham jodoh, pulang lagi. Pulang dia. Nah, kalau sempat gurunya macam kita, pulang ayolah ya kan. Nah, ini gurunya Imam Asy-Syafi'i. Selesai majelis, dia cari rumah Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman. Dia datangi. Buka buku balik. Buka buku, diulang. Sampai ngerti. Sampai paham. Begitulah adab guru dulu. Kalau awak subhanallah akan berkurang lah jamaah dek wang donya. Kaum muslimin, bagi mereka murid itu sangat berharga. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, dicari ke rumahnya sampai diulang baru paham. Sampai 40 kali diulang dia musyafinya lain. Nah, awak 3 kali bertanya lah kena wangi lah. Boya, dan paham dah boya. Ulang sekali. Boya, dan ngerti lah. Sudah itu, pati yang bangaknya nyanyi. Talu tak pernah boleh nampak ni kan. Itu bahasa orang lah, talu tak pernah boleh. Talu tak pernah boleh. Tak pernah masuk Pak Ria. Mana tua Pak? Kau muslimin muslimat. Dulu zaman-zaman saya itu tu, talu tu kodok babalah. Paham ya? Iya, lampe elok rupa, bola 6. Nah, jadi kadang-kadang makan lu babu itu lu sudah itu bagoreng banyak lodo atau lu bola 6. Abang mau lampeknya ya? Untungnya abang tibur bola 6. Nah, jadi sampai terbentuk dalam pikirannya mosong talu tu segitiga. Tayo cito tanda ke bunyi yang kadang-kadang cito lah, ada cito dulu. Uang mundiuk tan kena. Awak kan. Boda ya pepakan. Sudah itu apa kan nasi yang makan kan? Tiba tinggai talu ya nya. Atau tak talu be talongnya. Makan ramas. Terletak dia poro lop nangis dah. Indak ikut dah ya nya. Sangko ndak talu dah. Apa sebab nala talu do badidi. Talu bolam. Ayat terpaksa yang minjam pisau ke orang tu memakan pisau nya. Anda ndak percaya ke talu.
Akhirnya dia bawa lampek taluru, anak nampak dia talurunya, ayo, mula pergi makan. Jadi akhirnya gara-gara awak nak pernah kena makan talur boleh, itu dia kena cumain bangak kan, sampai 3 kali tolak di gurunya arahnya mensyarah, tapi sampai 40 kali dia syarahkan, sehingga akhirnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi menjadi salah satu pewaris ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi berapa banyak orang yang memang pada awal-awalnya payah, tapi karena dia sabar dan dia tegar dan dapat pula guru yang sabar, akhirnya menjadi orang hebat. Semoga Allah SWT menjadikan kita mencintai Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi dia dari 10 panah yang dilepaskan, ke 10-10-nya kena tepat sasaran, berarti ahli memanah. Nah, taib wasakata anil ilmi, tapi dia tidak mau menjelaskan tentang ilmu. Seperti apa dia? Kan takut riya dia kan? Takut riya. Lalu faqultu lahu, lalu saya tanyakan kepadanya, ya siapa yang bertanya? Amru bin Sawad Al-Makki. Jadi saya bertanya kepadanya, atau berkata, faqultu lahu anta wallahi fil ilmi akbar minka fil ramiyah. Engkau wahai imam dalam ilmu lebih dahsyat daripada di bidang ilmu lebih hebat daripada di bidang memanah. Kalau memanah saja 100, tentu ilmu lebih itqan lagi. Dia diakui oleh muridnya tadi, Amr bin Sawad ini salah seorang juga fuqaha Makkah di zamannya yang jadi rujukan fatwa dari murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang mata Allah SWT, saya teringat sebuah buku judulnya Indama Kanal Kibaru Talamizah, di saat orang-orang besar itu masih jadi murid. Saat orang-orang besar itu masih jadi murid. Memang yang besar selalu melahirkan yang besar-besar pula, tapi dengan syarat ikhlas, sabar. Ikhlas, sabar. Karena ada kata hikmah yang mengatakan suatu pekerjaan besar direncanakan oleh orang-orang hebat, dikerjakan oleh orang-orang ikhlas, dituntaskan oleh orang-orang sabar. Perencananya orang-orang hebat biasanya. Sah? Siapa yang melaksanakan eksekusinya? Orang-orang ikhlas. Dalam segala keadaan dia siap melakukan. Tidak perlu. Kadang-kadang pekerjaan besar, kadang-kadang dilaksanakan oleh orang yang tidak punya kemampuan besar, tapi bisa. Dengan syarat dia sabar. Keikhlasan tambah kesabaran tidak selesai, tapi harus ada kesabaran yang mengiringi keikhlasan. Karena orang ikhlas awalnya lalu tidak sabar, nanti rusak keikhlasannya, akhirnya berhenti di tengah jalan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali sampai di sini dah dulu, atau ditamatkan kitab ini malam? Besok aja lah. Kita sekarang sudah tahu lahirnya di Gaza atau di Asqalan, kemudian ibunya membawanya ke Makkah umur 2 tahun, kemudian juga dibawa ke Yaman, sehingga kalimat dilahirkan di Yaman itu dari keluarga Yaman. Dan beliau diberi hobi yang sangat berat, memanah, menuntut ilmu. Alhamdulillah, dengan keikhlasan dan kesabarannya, beliau menjadi imam di dalam keduanya. Imam di bidang memanah, imam di bidang ilmu. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala bagi beliau dan meletakkannya di surga yang tertinggi di sisinya. Apa itu? Iya. Nah, alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Subhanakallah bihamd, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.